selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus motor diesel 2 langkah. Seperti namanya, motor diesel 2 langkah melakukan 2 kali langkah torak untuk menyelesaikan satu siklus. Dan perbedaan yang mendasar dari motor bensin 2 langkah, motor diesel 2 langkah memanfaatkan rotary blower untuk melakukan proses induksi dan juga pembilasan. Nah, penjelasan lebih rinci mengenai motor bensin 2 langkah, silakan Anda mempelajarinya di channel Sekolah Online Teknik Otomotif yang berjudul Motor Bensin 2 Langkah. Nah, pembahasan kali ini kita mengkhususkan salah satu tipe atau jenis motor diesel 2 langkah versi kecepatan tinggi atau high speed version yang dikembangkan oleh General Motors di Amerika. Nah, dapat Anda lihat konstruksi sederhana, konstruksi dasar dari motor diesel 2 langkah high speed version yang dikembangkan oleh General Motors berbentuk seperti ini. Yang mana seperti yang telah saya singgung sebelumnya, proses atau kinerja induksi dan juga pembilasan dilakukan atau dibantu dengan adanya rotary blower, yang mana rotary blower ini prinsipnya atau bahkan konstruksinya itu sama seperti supercharger yang digunakan pada motor bensin 4 langkah, yang mana rotary blower ini bertujuan untuk meningkatkan output daya daripada motor yang menggunakannya. Nah, selain itu komponen yang terkait di sini adanya katup, yang mana ini adalah katup buang yang berjumlah 2 buah atau sepasang yang berfungsi untuk menutup dan juga membuka saluran buang dari campuran udara dan bahan bakar yang telah terbakar. Oke, jadi itu adalah kedua komponen tadi adalah komponen kontras, komponen yang amat berbeda daripada motor bensin 2 langkah. Dan juga selain itu tentu saja seperti halnya motor diesel 4 langkah, motor diesel 2 langkah menggunakan injektor untuk menyemprotkan atau menginjeksikan udara, maksud saya menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Dan komponen lain yang ada di motor diesel 2 langkah ini adalah inlet port. Seperti motor bensin 2 langkah ada inlet port. Tetapi di sebelum inlet port ada sebuah ruang atau chamber yang berfungsi untuk menyimpan muatan udara. Dan di bagian seberangnya juga terdapat chamber atau ruangan yang juga untuk menyimpan muatan udara. Dan tentu saja komponen ini komponen yang selalu ada pada motor diesel 2 langkah, motor diesel 4 langkah maupun 2 langkah, yaitu adanya piston tentu saja, dan juga batang penghubung atau connecting rod. Nah, dari sini mari kita mulai pembahasan mengenai bagaimana cara kerja dari motor diesel 2 langkah, khususnya yang dikembangkan oleh General Motors yang berjenis atau versi high speed atau kecepatan tinggi. Proses pertama dapat Anda lihat di ilustrasi yang ini adalah proses induksi. Maksud saya posisi pada saat proses induksi ini adalah pertama, posisi piston berada di titik mati bawah, sedangkan sepasang katup buang sedang dalam posisi terbuka. Dan tentu saja blower terus berputar selama selama motor hidup, maka rotary blower terus berputar untuk menghembuskan udara, untuk mendorong udara dan juga untuk mendorong gas hasil atau gas sisa pembakaran yang berada di dalam silinder. Nah, proses induksi ini sebelumnya rangkaian kinerjanya adalah pada saat setelah piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, campuran udara dan bahan bakar yang telah terbakar atau gas sisa pembakaran
itu didorong oleh udara bersih, udara segar yang dihembuskan oleh rotary blower. Nah, ini adalah proses scavenging atau pembilasan. Nah, karena sebelumnya juga di bagian samping blok silinder terdapat chamber atau kamar yang di dalamnya terdapat muatan udara yang memiliki sedikit tekanan, maka udara juga mengembus dari chamber tersebut untuk mendorong gas sisa pembakaran ke luar. Hingga pada akhirnya hanya udara bersih yang tersisa di area ini atau di dalam silinder atau ruang bakar ini. Nah, bahkan udara bersih tersebut sampai-sampai keluar terdapat di dalam exhaust manifold. Seperti yang telah saya tuliskan di sini, ini air adalah udara yang masuk dan ini adalah air juga udara bersih yang keluar untuk mendorong campuran bahan bakar dan udara yang telah terbakar atau exhaust gas. Nah, selanjutnya pada saat piston akan bergerak menuju titik mati atas untuk melakukan kompresi, sesaat sebelum inlet port tertutup, kedua katup buang, sepasang katup buang ini tertutup. Jadi sekali lagi, sebelum inlet port tertutup, katup buang tertutup. Sehingga pada saat itu, karena rotary blower terus berputar untuk mendorong udara, maka karena kedua katup tertutup, maka muatan udara yang di dalam ruang bakar memiliki sedikit tekanan, memiliki sedikit peningkatan tekanan di dalamnya karena sistem tertutup, sedangkan rotary blower terus mendorong udara ke dalam silinder, maka tekanan akan naik dengan besar yang tidak terlalu besar. Dengan kata lain, seperti yang telah saya katakan, peningkatannya tidak terlalu besar atau sedikit. Oke, yang kedua ini adalah proses kompresi. Nah, proses kompresi dimulai pada saat inlet port mulai tertutup oleh posisi piston yang seperempat bergerak menuju titik mati atas. Dan telah saya katakan sebelumnya bahwa katup buang sudah mulai tertutup sebelum inlet port tertutup. Nah, maka pada saat itu udara yang berada di dalam ruang bakar terperangkap dan didorong oleh pergerakan torak untuk menciutkan volume yang ada di dalam silinder ataupun ruang bakar ini, sehingga tekanan dan juga temperaturnya meningkat hingga mencapai titik di mana memungkinkan proses terjadinya self ignition atau pembakaran dengan sendirinya. Nah, setelah piston atau torak hampir mencapai titik mati atas, itu adalah proses yang ketiga, yang mana proses ini adalah proses usaha atau power. Piston sebelum mencapai titik mati atas, penuh mencapai titik mati atas, bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar hingga terjadi self ignition. Nah, pada saat itu tentu saja torak akan terdorong dari titik mati atas menuju titik mati bawah karena pembakaran menghasilkan tekanan yang lebih besar dan juga selain itu temperatur yang lebih besar, sehingga torak terdorong menuju titik mati bawah dan menghasilkan daya. Maka dikatakan ini adalah power event atau proses usaha. Nah, dan yang terakhir di sini adalah proses yang keempat, di mana piston terdorong oleh gas pembakaran sehingga di posisi di mana inlet port tidak terhalangi oleh piston. Maksud saya pada saat inlet port masih terhalangi oleh piston,
katup buang sudah mulai terbuka untuk mengeluarkan campuran bahan bakar dan udara yang telah terbakar, sehingga tekanan di dalam ruang bakar telah menurun, yang mana tekanannya hampir sama dengan tekanan atmosfer. Nah, mengapa dilakukan pembukaan yang lebih awal padahal piston masih bisa terdorong oleh campuran bahan bakar dan udara? Ini bertujuan untuk mencegah mengalirnya udara dari dalam ruang bakar, mencegah aliran mencegah gas pembakaran untuk kembali masuk ke rotary blower. Nah, maka sekali lagi katup buang terbuka sebelum inlet port terbuka. Nah, dari sini tekanan telah menurun dan selanjutnya ini adalah proses exhaust atau pengeluaran gas buang. Dan kembali ke proses yang pertama, saat torak tidak menghalangi inlet port, maka itu adalah proses induksi ataupun scavenging, atau istilah lainnya adalah proses pembilasan. Dan siklus terus berlanjut selama bahan bakar terus menginjeksikan dan selama selama bahan bakar terus diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dan itulah penjelasan mengenai siklus motor diesel dua langkah dari Sekolah Online Teknik Otomotif. Jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.